Jadi kelihatannya Pak Prabowo nggak punya lagi semacam aura untuk dipercaya oleh publik. Saya ucapkan ini supaya ditulis oleh pers tiba pada Presiden Prabowo. Global engagement adalah akar dari inovasi, tetapi local management adalah akar dari korupsi. Saya didampingi sama dua orang yang sangat brilian. Saya akan coba bertahan dengan mereka selama 1 jam ke depan. Dan tentunya yang nonton ini harus paham bahwa saya tuh sensitif sekali untuk memagari apapun yang akan dibicarakan oleh teman-teman saya ini. Ini mereka adalah teman lama saya, sudah berdekade. Saya akan mulai dengan Tom. Tom mungkin sebagai backdrop dan untuk Rocky juga. Saya sering ngobrol mengenai perbandingan antara pertumbuhan ekonomi antara Tiongkok dengan Asia Tenggara. Tiongkok 30 tahun terakhir, PDB per orangnya atau pendapatan per orangnya tumbuh kurang lebih 10 kali lipat. Sedangkan Asia Tenggara hanya 2,7 kali lipat. Ini nyata dikarenakan atribut-atribut yang melotot. Yang pertama, kurangnya investasi di pendidikan. Kedua, kurangnya investasi di infrastruktur. 3, kurangnya titik temu yang optimal antara kekuasaan dengan talenta. Dan yang keempat adalah kurangnya daya saing. Dan yang kelima, ini yang sangat paradoksal, adalah Tiongkok sebagai autokrasi lebih berhasil mendesentralisasi aktivitas ekonomi. Politiknya sentralistis, aktivitas ekonominya desentralistis. Sedangkan banyak demokrasi di dunia, termasuk banyak demokrasi di Asia Tenggara, politiknya desentralistis, tapi aktivitas ekonominya sangat sentralistis. Sehingga kesenjangan antara kota primer dan kota sekunder dan daerah itu nyata. Nah, akarnya nih kalau menurut saya nggak terlalu banyak. Tapi saya mau coba mengupas dari sisi titik temu antara talenta dan kekuasaan. Bagaimana Indonesia ke depan itu lebih bisa menunjukkan kapasitas ataupun keinginan untuk mengseleksi talenta lebih berdasarkan meritokrasi dibandingkan loyalitas dan atau patronase. Silakan Tom. Wah, gawat nih. Pertama, makasih banyak kita undangannya. Ini saya deg-degan di apit antara Pak Gita dan Pak Rocky. Lebih Rocky, bukan saya. Ini terasa sandwich paling mahal akhir pekan ini ya. The Gita, Tom, Rocky sandwich. Di sandwich antara Pak Gita dan Pak Rocky. Luar biasa. Tapi yang tadi kita bilang benar sekali ya. Saya tadi dengar kita bicara. Dalam otak saya itu kota-kota seperti Hangzhou, ya, Chengdu, Xi'an, tentunya Shenzhen dan sebagainya ya. Tapi misalnya Alibaba tidak muncul dari Beijing atau Shanghai, tapi dari Hangzhou, ya. Dan mungkin satu perusahaan yang kita kenal sebagai DJI ya, DJI ya, itu mungkin memproduksi perkiraan saya antara 50% sampai 60% dari semua drone ya, di dunia itu lahirnya di kota Shenzhen ya. Dan memang desentralisasi itu luar biasa pentingnya ya. Tapi tentunya desentralisasi yang tepat ya, yang tepat sasaran, yang dikelola dengan baik ya. Nah, kedua, saya dari dulu merasa bahwa persepsi Tiongkok ataupun misalnya negara lain seperti Vietnam sebagai sebuah suasana yang sangat otoriter itu ada salah persepsi. Ya. Sebetulnya dari segi ekonomi banyak sekali kebebasan. Ya. Nggak mungkin seorang Jack Ma bisa membangun sebuah Alibaba. Ya, dan selain dia ada banyak lagi seperti Ponima yang bikin WeChat, ya, induknya tentunya namanya Tencent,
Saya tidak hafal nama-nama yang bikin TikTok, ByteDance, maupun DJI dan lain-lain ya. Tapi pemerintah di sana memberikan ruang ya, dan saya kira ya tadi kita bilang talenta ya, itu benar-benar diperhatikan dan disediakan kepada inovator-inovator seperti Jack Ma, ya, Ponima, dan lain-lain. Ya. Jadi memang desentralisasi dan demokratisasi, ironisnya ya kita mungkin jarang pakai istilah demokrasi atau demokratisasi dalam konteks membicarakan sebuah negara yang dikenal sebagai otoriter atau minimum single party rule ya, tapi sebetulnya pemerataan peluang, pemerataan akses pada pendidikan, kesehatan itu jauh lebih merata ya. Sekalipun sistemnya adalah single party rule ya. Nah, itu mungkin pelajaran besar buat kita ya. Jadi it's not only about formalitas pemilu ya, bahwa memang wakil rakyat itu terpilih melalui sebuah prosedur yang kita kenal sebagai pemilu, tapi bagaimana dengan pemerataan ya, demokratisasi akses, demokratisasi peluang, demokratisasi infrastruktur dan sarana ya. Tepuk tangan. Rok, lo mau jawab pertanyaan yang sama atau mau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Aku jawab dulu baru kita bertanya ya. Oke. Semoga nggak ada mens rea nanti setelah ini. Tadi saya masih ikuti ujung dari pembicaraan LPDP Pak Sudarpo. Di situ dia tulis global engagement sebagai akar dari inovasi. Betul ya Pak? Global engagement adalah akar dari inovasi. Itu menunjukkan bahwa meritokrasi akan diukurkan pada kemampuan kita untuk membangun nexus global. Politically, economically, culturally, segala macam. Tetapi ada yang miss di dalam wording tadi. Kita mau hitung apa yang akan membatalkan optimisme kita untuk terlibat dalam global nexus of technology, global nexus of education. Seandainya kalimat itu saya balik, betul, global engagement adalah akar dari inovasi, tetapi local management adalah akar dari korupsi. That's the paradox. Jadi kita mau bicara tentang meritokrasi di dalam lingkungan politik yang dikuasai oleh para, saya cari istilahnya ya supaya ada bunyinya. Meritokrasi di dalam ide, tetapi dikendalikan oleh kaum mediokrasi, mediocre. Itu isinya begitu. Jadi kalau kita nggak mau pergi pada akar tadi, bahwa local management termasuk manajemen pemerintah adalah sumber dari korupsi. Korupsi yang diinjus oleh policy itu. Policy induced corruption bahkan pada inti dari kekuasaan, yaitu mereka yang ada di sekitar Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya Pak Prabowo nggak punya lagi semacam aura untuk dipercaya oleh publik. Saya ucapkan ini supaya ditulis oleh pers tiba pada Presiden Prabowo. Atau Presiden Prabowo ingin mempercepat endgame. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Jadi itu yang saya mau terangkan sebagai tesis. Nanti kita bicarakan panjang lebar. Tapi kalau saya lihat secara lebih bird's eye view, lebih philosophical view itu, akhirnya di publik terjadi semacam discrepancy atau kontroversi antara, saya carikan istilahnya ya, antara elite rules, antara rulers rule dan public values.
people's value. Ketegangan ini yang harusnya diselesaikan sebelum Presiden Prabowo menuju 1 tahun pemerintahan dia. Harus diselesaikan. People values minta supaya demokrasi dipulihkan. People values minta supaya kekuasaan itu bisa di-watch langsung oleh rakyat. Tapi jawabannya adalah elite values. Angkat beberapa menteri bersembunyi di dalam semacam peristiwa politik. Ini reshuffle. Ya tapi ini reshuffle yang buruk. Kan konyol tuh. Nah bayangkan misalnya nanti, minggu depan Presiden Prabowo akan berpidato di UN Forum. Apa yang akan dia jelaskan tentang keadaan Indonesia kalau kabinet semacam ini dipertanyakan oleh diaspora Indonesia yang siap-siap di New York untuk demo, untuk bertanya pada Presiden. Pak Presiden, kelihatannya bagus, ada reshuffle, tapi tidak ada radical break. Yang ada partial break. Jadi kita mau lihat bahwa Indonesia sekarang harus ditagih. Bisa enggak people's value itu diucapkan mendahului rulers value, rulers rule. Kalau itu nggak bisa dilakukan, Nepalisasi akan berlangsung di sini. Oh, saya mau taruhan dengan keadaan ini. Ya mungkin Kali Ciliwung nggak cukup untuk tampung menteri-menterinya. Tapi ini adalah suasana batin yang mesti kita bongkar. Dan kita tahu bahwa endgame ini berupaya untuk menghasilkan pikiran supaya kita cegah kejadian di Nepal itu di sini. Itu pentingnya meritokrasi harus dihasilkan melalui filter demokrasi yang kuat. Nah filter demokrasi itu hanya bisa diperkuat kalau ada elemen people's value itu diserap secara sempurna oleh kekuasaan. Kalau enggak nanti ada menteri dicemplungin, kalau orang bertanya enggak bisa menteri dicemplungin ke kali itu melanggar hak asasi manusia. Benar. Tapi bagi orang yang deprivasinya udah maksimal, dia akan bilang saya tidak melanggar hak asasi manusia. Saya melanggar undang-undang pencemaran sungai. That's the logic of the people's value. Saya ajukan ini sebagai problem kita bersama untuk kita bicarakan tanpa ada maksud untuk provokasi. Oke. Jadi sekali lagi, bagus betul tadi. Problem kita adalah memastikan meritokrasi itu datang dari filter demokrasi. Dan hanya dengan cara itu kita bisa ucapkan mulai hari ini bahwa kami punya harapan. Tapi kalau itu dicicil pun terlihat defisit, cicilan kedua ini udah defisit kan. Cicilan pertama orang masih bagus. Cicilan pertama abolisi, amnesti, segala macam bagus. Isu. Anda lihat Pak Tom tersenyum manis. Tapi tidak semanis gula. Yang menjadi sumber kriminalisasi dia. Oke teman-teman. Sebelum saya masuk pada hal-hal yang berbahaya, saya akhiri dulu di sini. Game tetap berlangsung.